Masih Tuhan izinkan bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Nah, ini kita harus sadar, kita tahu semuanya itu adalah anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita hari ini ada di dalam baiknya ini, untuk kita penuh sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang mau kita perhatikan yang terambil di dalam perjanjian lama, yaitu Amsal 28 ayat 14. Amsal 28 ayat 14. Nah, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini agar kita hari ini semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jika sudah temukan, katakan amin. Kita akan baca hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang meraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Puji Tuhan. Dalam ayat firman Tuhan ini ada dua bahagian yang mau kita perhatikan. Yang pertama, berbahagia, dan yang kedua, malapetaka. Hari ini judul firman Tuhan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Saya kira kita hari ini adalah orang-orang berbahagia. Haleluya. Kenapa saudaraku? Karena kita adalah orang yang takut kepada Tuhan. Oleh karena kita takut, maka kita ada hadir menyembah, mempermuliakan, mengagungkan nama Tuhan saudara. Nah, hari ini seperti apa definisi takut akan Tuhan? Apakah seperti kambing atau sapi ketika melihat seekor harimau atau singa mau menerkam? Tidak, saudara-saudara. Tapi dalam ayat firman Tuhan ini yang dimaksudkan Tuhan, takut akan Tuhan itu adalah menjauhkan kejahatan. Takut akan Tuhan adalah yang mau menjauhkan kejahatan, atau yang mau menjauhi kejahatan dari hidupnya. Itulah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan hari ini. Bagaimana orang yang takut kepada Tuhan? Tidak seperti ada anak, karena dia bersalah lalu dia tengok orang tuanya, langsung dia takut, oh saya nanti dipukul. Tidak, saudara. Tapi takut akan Tuhan dalam ayat ini adalah menjauhi kejahatan. Nah, kita lihat ini Amsal, balik ke belakang, Amsal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawa. Jadi ketika kita takut kepada Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Dan itulah yang dikatakan adalah jalan orang jujur. Jadi orang yang takut kepada Tuhan, orangnya jujur. Tidak neko-neko. Di depan berkata demikian, di belakang begini, tidak. Tapi dia jujur, saudara. Dia ingat firman Tuhan. Dia katakan firman Tuhan.
Ketika dia katakan iya, maka dia katakan iya. Ketika dia katakan tidak, maka dia katakan tidak. Karena di luar itu, kata firman Tuhan, adalah dari si iblis. Tapi dari orang-orang yang jujur, orang-orang yang takut kepada Tuhan, dia, saudara-saudaraku, adalah memiliki jalan-jalan yang jujur. Adalah orang-orang jujur, adalah orang yang takut kepada Tuhan. Haleluya. Maka disitulah kebahagiaan mereka. Ketika kita jujur, itulah kebahagiaan. Ketika kita takut kepada Tuhan, itulah kebahagiaan. Ketika kita tinggalkan kejahatan-kejahatan itu, itulah kebahagiaan kita. Maka hari ini firman ini mengajar kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, supaya kita berbahagia. Tentu sekali kita akan, saudaraku, menjauhi kejahatan-kejahatan yang sangat tidak disukai oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka Rasul Paulus pun mengakui bahwa di dalam hidup kita ini ada kelemahan. Dan itu akan terjadi, saudara-saudaraku, seperti yang dikatakan Roma 7. Di dalam Roma 7 ayat 14, firman Tuhan katakan demikian. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual, diperbuat. Saya akan ulangi. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Rasul Paulus pun pada saat kita ada daging ini, masih sering dibawa kuasa dosa. Sekalipun dikatakan firman itu adalah rohani, tapi sering daging kita ini dipengaruhi dosa, terjual oleh dosa. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Ketika kita sudah rohani, apakah kita mau lagi terjual oleh dosa? Maka untuk kita tidak terjual dari dosa, saudara yang dikasih Tuhan, maka perlu kita tadi, seperti yang dikatakan dalam Amsal tadi, saudaraku, menjadi orang jujur, menjauhkan, saudara-saudaraku, menjauhi kejahatan-kejahatan dari setiap kehidupan. Maka suatu ketika, saudaraku, pernah ini, mungkin ini zamannya sampo, bukan sampo polisi, bukan, tapi sampo yang di Medan. Kalau dulu saya waktu sekolah SMA di Lupakan 82, 83, sering saya ke Medan itu, ke sampo itu, bahwa di sampo itu adalah kawasan penjahat-penjahat. Dan di sana orang-orang Kristen pun banyak berjualan rokok. Dan ada satu kedai orang Kristen yang jualan ibu-ibu. Lalu kalau di Medan itu banyak penjahat, setelah dia mengambil barang seseorang atau mencuri, lalu dia sering duduk di situ membeli, saudara-saudaraku, rokok. Lalu ini berkata kepada penjahat itu, setelah dia ambil rokok, dia bayar, lalu di dalam dompetnya itu ada gambar Tuhan Yesus. Lalu ibu itu bertanya kepada dia, kamu penjahat, pencopet, kok di dalam dompetnya ada gambar Tuhan Yesus? Lalu dia katakan, ibu tahu, gara-gara gambar inilah sampai sekarang saya tidak tertangkap. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, maukah kita demikian? Rohani, tapi tidak jujur. Tapi saya kira kita
juga di sini tidak tahu demikian. Haleluya. Tidak mau seperti penjahat tadi. Maka oleh karena itu kita harus Kristen yang bijaksana. Kalau ada orang sakit, jangan taruh Alkitab dengan anak kita. Itu tidak menyembuhkan. Tapi isinya, artinya Alkitab yang ditulis itu, memang Alkitab itu rohani. Tapi ketika itu tidak dapat menyembuhkan saudaraku, sebab itu hanya sebatas tulisan. Dia itu adalah benda mati. Memang kalau berbicara kita adalah rohani. Seperti orang tadi, gambarnya di dompetnya, tapi setiap hari dia mencuri saudara-saudaraku yang dikasih. Kalau dulu saya pernah itu waktu di Medan itu, dia ambil koran lalu dia baca, dia jongkok begitu dari belakang sudah dia ambil. Begitulah dulu saudara-saudara. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita mau belajar. Kalau kita rohani, sungguh-sungguh rohani, itu yang takut kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan hari ini, supaya kita dapat berbahagia saudaraku, mari kita jauhkan itu kejahatan-kejahatan yang datang dari si iblis, datang dari setan. Mari kita terima saudaraku, adalah kejujuran yang daripada Allah. Puji Tuhan. Supaya apa saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan? Supaya kita dapat berbahagia, supaya kita dapat sukacita, supaya kita dapat tenang atau damai untuk mengiring mempermuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara. Maka yang pertama ini saudaraku, mari kita hidup takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya kita berbahagia saudaraku, mari kita hidup mengikuti petunjuk Tuhan. Jangan kita ikuti petunjuk dunia ini. Sekalipun ada petunjuk dunia, firman Tuhan katakan itu adalah bersifat semu, itu adalah bersifat sementara, itu adalah tidak kekal. Tapi petunjuk-petunjuk Tuhan itu adalah ya dan amin, kekal, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Petunjuk-petunjuk Tuhan itu adalah kekal saudara-saudaraku. Maka itulah yang perlu mau kita ikuti, maka itulah yang perlu kita pelajari, maka itulah yang perlu kita ketahui di dalam setiap kehidupan kita, baik pun pikiran kita saudaraku. Ketika petunjuk Tuhan itu ada di dalam saudara, ada di dalam saya, ada di dalam kita, percayalah kita akan sampai tujuan yang telah Tuhan sediakan bagi saudara dan bagi saya. Puji Tuhan. Nah, oleh karena itu supaya kita berbahagia, mari kita hidup mengikuti petunjuk Tuhan. Ini dikatakan petunjuk Tuhan ini artinya kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan, itulah yang saudara-saudaraku yang mengikuti petunjuk Tuhan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan, itulah yang mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Maka orang-orang yang mengikuti petunjuk Tuhan, mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka mereka akan menerima kebahagiaan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Maka hari ini firman ini kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ada yang baca, tolong, ada apakah 2 Timotius 3? Apa dikatakan di sana? Segala kita baca. Oh belum diterbitkan ya? Belum. 2 Timotius 3. 1, 2, 3 kita baca. Segala tulisan yang ditetapkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
itu mengikuti petunjuk Allah, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Maka firman Tuhan ini katakan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ketika kita ikuti itu petunjuk Allah, firman ini akan mengajar saudara. Firman ini akan mengajar saya. Firman ini akan mengajar kita semua. Sebab firman ini adalah firman yang datang daripada Allah. Firman yang datang dari surga, yang datang ke tengah dunia, mengajar saudara, mengajar saya, mengajar kita. Tujuan utamanya saudaraku, supaya kita dapat berbahagia. Maka ketika Yesus pernah pertama berkhotbah, berbahagialah orang yang miskin, dan lain terus ada beberapa bahagia. Ketika ajaran firman Tuhan ini sungguh berlawanan dengan pikiran kita, pengetahuan kita. Lalu ketika kita sangkal dengan perkataan firman Tuhan ini, maka kita saudara-saudara enggak akan menemukan kebahagiaan. Lalu kita berkata, oh bagaimana? Oh Tuhan ini berkata berbahagia orang yang miskin. Dia pun tidak dapat berbuat apa-apa. Dia pun tidak bisa melakukan apa-apa di tengah dunia kalau miskin. Tetapi yang dimaksud firman Tuhan bukan miskin secara daging, bukan miskin secara dunia, bukan miskin secara kehidupan manusiawi, tapi yang inginkan adalah yang miskin secara rohani. Ketika kita miskin dunia tapi kaya rohani, itulah sungguh-sungguh yang diinginkan Tuhan dari setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Ketika kita kaya rohani, maka kita akan mengikuti petunjuk. Rasanya di sana ada kehausan yang ada di dalam hidup kita, maka kita selalu mencari yang terkhususnya yang ada di dalam rohani kita. Sebab ini yang terpenting nanti ketika kita bisa masuk di dalam kerajaan surga, saudara-saudaraku yang dikasihi. Nah, firman ini katakan untuk mengajar. Adakah pernah saudara merenungkan ajaran-ajaran Tuhan dalam hidup saudara? Atau adakah saudara ingat ajaran-ajaran Tuhan yang menguatkan saudara, yang meneguhkan saudara, yang menghibur saudara, yang memenangkan saudara? Ada banyak ajaran-ajaran Tuhan saudara-saudaraku. Dan ini yang mau kita pegang, ini mau kita ikuti di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita dapat kebahagiaan saudara-saudaraku yang dikasihi. Dan kalau kita cari kebahagiaan dunia, tidak akan dapat saudara-saudaraku yang dikasihi. Sebab di dunia ini ada masanya, ada waktunya. Saudara hari ini senang, tidak menutup kemungkinan besok saudara sudah menangis, sudah mencucurkan air mata. Dan itulah yang ada di tengah-tengah dunia. Tapi kalau firman ini, ajaran Tuhan ini, tidak akan pernah saudara-saudaraku ya mendukakan kita, tetapi selalu menghibur, menguatkan setiap kehidupan kita ketika kita mengikuti ajaran-ajaran Tuhan ini. Puji Tuhan. Nah, yang kedua dikatakan saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa yang dihikamkan ini untuk menyatakan kesalahan. Artinya menyatakan kesalahan itu, menegur. Pernahkah kita ditegur oleh firman Tuhan? Pernahkah saudara ditegur oleh firman Tuhan? Firman Tuhan katakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat.
kalau seseorang itu menegur, maka itu saudaraku untuk menguatkan kita, untuk meneguhkan kita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini dikatakan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk menegur kesalahan. Maksud tujuannya saudaraku supaya kita diperbaharui menjadi bencana baru, menjadi bencana tanah liat yang berkenan kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, ketika bencana itu masih lembek, maka itu akan dapat diolah oleh tukang periuk. Tapi ketika bencana itu sudah keras, maka itu tidak akan dapat lagi diolah saudara. Tapi ketika lembek, maka itu akan diolah. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, perlu kita buka hati kita, perlu kita buka hidup kita kepada Tuhan, perlu kita persilakan Tuhan merombak, memperbaharui setiap kehidupan kita, supaya menjadi satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, hari ini firman ini dikatakan untuk menegur hati-hati kita, supaya kita ketika ditegur, mari kita pakai telinga. Jangan kita tutup telinga kita, jangan kita keraskan hati kita. Maka ketika kita buka telinga, artinya melembekkan hati kita untuk suara Tuhan, untuk firman Tuhan yang sedang menegur kita. Maka artinya saudaraku, ketika kita ditegur, menunjukkan bahwa Tuhan itu masih sayang kepada saudara dan kepada saya. Haleluya. Masih cinta kepada saudara dan kepada saya ketika ditegur oleh Tuhan. Dan teguran Tuhan ini saudaraku, masih kecil, mari kita buka telinga dan kita keraskan. Jangan sampai nanti Tuhan yang dikasih Tuhan, teguran Tuhan itu luar biasa. Artinya kita tidak bisa macam-macam kepada Tuhan, kepada Allah. Kalau Tuhan berkata, "Ayo nama Allah loro," kebadan noko dan benar miriskan, bisa jadi diberikan. Kalau nak jago-jago dulu ida cuma di Tuhan dalam di kapung baru kata. Tapi Tuhan tidak sedemikian. Haleluya. Selain kita masih membuka telinga kita, tiap hari Tuhan sebenarnya berbicara bagi setiap hidup kita. Tapi sering kita tidak abaikan saudara-saudara yang dikasih. Sering kita tidak abaikan. Sering kita tidak abaikan. Sering kita tutup. Oleh karena keadaan dunia, oleh keadaan situasi ini saudara. Namun hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa firman itu saudaraku yang dikasih Tuhan menyatakan kesalahan atau menegur kita saudara-saudaraku untuk memperbaiki kelakuan. Luar biasa. Ketika Tuhan tegur saya, ketika Tuhan tegur saudara, bukan maksud untuk menjatuhkan kita. Tuhan tidak berkata biar mampus kamu, tidak. Tapi firman Tuhan katakan memperbaiki kesalahan. Artinya Tuhan ingin kita semua menjadi anak-anak Allah, anak Tuhan yang menjadi ciptaan baru, yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, yang mau mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, yang mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, "Akulah jalan kebenaran." Banyak orang dikatakan demikian. Sudah Tuhan katakan dia jalan, sengaja atau tidak sengaja. Dia tidak mau, dia pura-pura dengar. Dia bikin pura-pura tuli. Salah-salah nanti sempat jadi tuli dibikin Tuhan, itu yang menjadi bahaya. Haleluya. Maka cepat-cepat dengarkan suara Tuhan. Jika dia berbicara kepada kita, apakah lewat pribadi, apakah lewat keluarga, cepat-cepat kita datang bergegas, datang kepada Tuhan.
Maka firman Tuhan katakan seperti ayat-ayat kita dengarkan baik hari Jumat atau dari firman Tuhan, hamba Tuhan saudaraku, jangan tinggalkan ibadah-ibadahmu. Maka ketika kita datang beribadah, di situ kita mendengarkan suara Tuhan. Amin saudaraku. Maka kita harus datang kepada Tuhan, dengarkan suara Tuhan, supaya kita dikatakan memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Memperbaiki kelakuan. Kita sadar seperti Rasul Paulus tadi katakan, firman itu rohani, tapi daging ini adalah dosa, terjual oleh karena dosa. Rasul Paulus saja pun sudah sangat rohani, sehingga dia dikatakan menjadi rasul yang telah menyampaikan firman Tuhan di Asia kecil, bahkan ke Eropa, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahkan dia dipenjarakan. Tapi saudara-saudaraku, Rasul Paulus menyadari kita memang daging ini, ketika daging ini lemah, tidak kuat. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita ikuti petunjuk-petunjuk Tuhan dan kita dengarkan dia, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita ketika kita berjalan di tengah-tengah dunia. Maka kita akan dididik kebenaran itu, saudara-saudaraku. Dan ketika kita dididik, sebab didikan itu adalah selalu mendatangkan pengetahuan. Didikan apapun itu, baik di sekolah ketika dididik, tujuannya nanti anak didik itu supaya sukses, anak didik itu supaya kelak nanti berguna, supaya nanti kelak anak didik itu tahan uji, tahan banting. Baik di sekuler pun demikian, anak-anak kami sekolah-sekolah yang kuliah. Kenapa saudara dididik? Ketika nanti saudara sudah lulus, supaya saudara tahan banting. Persaingan begitu tinggi, maka perlu saudaraku adalah didikan. Ketika kita sudah memiliki didikan itu, itulah yang menjadi modal kita nanti. Modal saudara ketika di dunia dari sekuler, dan modal kita nanti ketika kita menuju kerajaan surga adalah apa didikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Itulah yang modal kita, saudara-saudaraku. Sambil kita berjalan di tengah-tengah dunia ini, didikan itu kita pergunakan untuk menantang kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dunia yang silih berganti datang untuk menerpa setiap hidup kita pribadi pun keluarga. Maksud Tuhan supaya saudara mampu, supaya saya mampu, supaya saudara kuat, supaya kita kuat. Sebab ini setan begitu jahat, begitu kejam, tidak ada peri kasih saudara-saudara. Tapi dari setan iblis itu adalah kejahatan. Untuk selanjutnya yang bermurahana agak masudin anak itu karena saya. Itu pikiran dia. Kenapa dia berpikir demikian? Supaya ada kawan dia masuk neraka. Selain daripada itu tidak. Asal golongan mana masuk di neraka. Nasi aja anak Tuhan. Kalau boleh aja anak Tuhan ini dan non dari orang di neraka. Alai saya dari orang masuk aku dan lalu kita menghidup anak-anak ini tidak aku sendiri. Haleluya. Sambulota hanya surga yang mulia. Dan bagaimana kita supaya terhindar dari ajakan iblis, ajakan setan, dan kita masuk ke dalam surga? Jauhi itu saudaraku, kejahatan itu. Kejahatan itu kesenangan iblis, permainan iblis, sandiwara iblis. Maka itu perlu kita jauhkan. Dan ini saudara-saudaraku, tidak ada kolerasinya dengan anak-anak Tuhan kejahatan-kejahatan. Tapi ada kolerasi bagi anak Tuhan, kesukaan, kesenangan, damai sejahtera. Itulah yang diberikan Tuhan bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Maka
Oleh karena itu, saudara-saudaraku, hari ini firman ini mau mendidik kita, saudara-saudaraku, di dalam kelakuan-kelakuan kita, supaya kita berjalan di tengah dunia menunggu Yesus nanti datang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini. Nah, saudaraku, 10 garis-garis itu, saya kira mereka itu dulu ada di didikan. Orang pengantin itu semua paham. Siapa kamu mamia di Balitamuna, tidak peduli. Tetapi saudaraku, mereka tidak mendengar. Hingga firman Tuhan berkata, hendaklah yang bertelinga, hendaklah dia mendengar. Artinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, gadis yang bodoh itu tidak mendengar. Karena apa, saudara-saudaraku? Dia tidak mengikuti petunjuk. Dia tidak mengikuti instruktur, mentornya. Joko bukamono berita domia, ada yang suku di luar. Pasma, ibarat cita sasma dan mengulu. Esomia, saya tunggu mati sungai daromia. Kita jangan demikian. Haleluya. Kalau Tuhan katakan bawa obor, bawa pelita, isi minyak, isi minyak. Minyak adalah firman Allah. Itulah yang mau kita isi dalam hidup kita, saudara-saudara. Tak peduli orang lain, kalau mereka tidak mau mengisi pelitanya, terserah orang. Tapi perlu kita isi pelita kita. Hidup kita ini adalah dengan minyak, adalah firman Allah yang datang dari surga, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya nanti menyala, saudara-saudara yang dikasih. Orang yang diisi minyak itu, obornya, pelitanya menyala. Hidupnya menyala. Hidupnya bersemangat. Hidupnya bersukacita. Apalagi dibilang kalau mengikut Tuhan, untuk Tuhan, bersukacita, bergembira. Itu yang mengikut Tuhan, saudara-saudara. Unang kosong kita sabarela. Saya kira sekamu sidamon itu aparat semakan apa? Estana. Gereja Arang kejemak na tuh pelukap 400. Mau 400 jadi matu orang ini. Jaro 50 orang ini. Tapi alahi bapak pelukap hari 2 dapat pengerja onokap. Takjub. Mengikut Tuhan, saudaraku yang dikatakan itu tidak ada menyala, memberi tidak menyala. Apalagi berikan Tuhan, berikan kepada Tuhan. Maka di situ saudara-saudara kita akan bahagia. Ketika kita memberi kepada Tuhan, di situ kebahagiaan kita. Tapi ketika kita baru menoni, nang kerja doh sama nang pelantang kerja mah, hendak mengeluh doh, kata Tuhan. Macam mana saya mau berkata engkau mengeluh? Anak Tuhan itu, saudaraku, adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Artinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ini kami sampaikan macam Elias Pikal itu. Elias Pikal pemenang, tapi lebih pemenang keluarganya. Artinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa saudara dan saya, Tuhan yang berperkara, Tuhan yang berperang, Tuhan yang mengambil alih segala kebutuhan, keperluan kita. Haleluya. Apa yang tidak mungkin bagi kita, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Artinya ketika kita begitu, saudaraku, tidak menyala untuk memberi bagi Tuhan, kita bisa dikatakan adalah orang yang membatasi kuasa Allah, orang yang membatasi kuasa Tuhan. Maka ketika kita kecil, saudara-saudaraku, kita akan celaka, saudara-saudara yang dikasih. Tapi ketika kita menyala, sebab ini adalah dari Tuhan dan berikan untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita berlipat ganda. Maka itulah
itulah sebenarnya adalah manifestasi iman kita yang luar biasa, saudara-saudara yang dikasih Tuhan di dalam setiap kehidupan. Oleh karena itu jangan ragu. Haleluya. Jangan bimbang untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia Allah yang berdaulat, berotoritas, yang menciptakan langit bumi, bahkan segala isinya. Ketika bumi diciptakan, dia Tuhan pikirkan. Dia tidak langsung ciptakan manusia. Bukan maju pergi bioba, nah Tuhan. Bukan maju sesuatu, bukan angkat binatang-binatang. Asarongan menalangan yang kanak pergi. Namanya Tuhan. Dari situ kita lihat sudah terlebih dahulu Tuhan rancang semuanya itu. Tuhan sudah rancang terlebih dahulu sebenarnya. Lalu dia datang firman-Nya, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, percayalah kata Tuhan. Artinya saudara, ketika Tuhan katakan itu, sebelum kita pikirkan sudah terlebih dahulu, Tuhan siapkan, sediakan itu sebenarnya bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Maka oleh karena itu, jangan kita ragu saudaraku yang dikasih Tuhan. Semuanya Tuhan sudah siapkan bagi setiap kehidupan kita oleh anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan yang terakhir saudara-saudaraku, dikatakan supaya kita berbahagia, maka kita hiduplah mengasihi Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan. Kenapa kita kasih Tuhan? Seperti Dia mengasihi kita. Ataukah hanyakah di mulut kita mengasihi Tuhan, tapi tidak kita kasihi Dia dengan sungguh-sungguh, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita baca satu ayat, tolong Yohanes 15:14. Yohanes 14 ayat 15, siapa yang dulu? Yohanes 14 ayat 15. Inilah firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan mengikuti segala perintahku. Puji Tuhan. Kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Adakah kita turuti perintah Tuhan? Ini perlu saudara. Maka orang bilang jangan ada dusta di antara kita. Tuhan katakan demikian, jangan ada dusta di antara kita, kata Tuhan. Kalau engkau mengasihi aku, maka kita menuruti perintah. Apa perintah-perintah itu? Sudah banyak kita dengar dari Alkitab. Kita belajar dari Alkitab. Apa perintah-perintah bagi kita saudara-saudara? Kasih saudara kita, kasih Tuhan, hormati Tuhan. Banyak perintah-perintah. Maka itu harus kita turuti di dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa saudaraku tujuannya? Supaya kita dapat berbahagia di tengah-tengah dunia. Sampai nanti kita pulang ke rumah Bapa di surga tetap berbahagia. Haleluya. Kalau nanti kita tidak dapat berbahagia di tengah dunia, pulang pun katanya ke rumah Bapa tapi tidak sampai. Bisa-bisa kita sampai seperti siapa Abraham, tidak sampai ke tanah Kanaan. Tapi masalah Abraham Tuhan yang tahu. Haleluya. Mungkin ada sesuatu itu Tuhan yang merancang. Tapi kita saudara-saudara jangan sampai tidak sampai ke surga nanti. Tapi kita saudara bisa nanti kalau tidak sampai jatuh ke neraka. Hati-hati saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka perlu kebahagiaan ini di dalam setiap kehidupan kita ketika kita mengirim permuliaan Tuhan, saudara-saudara. Sekali lagi firman Tuhan katakan, ketika kita mengasihi Tuhan, kita turuti perintah Dia. Apa yang Tuhan katakan kita turuti.
tidak berat, tidak pahit, tapi akan enak. Maka perlu kita turuti itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Selagi masih ada kesempatan diberikan bagi kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam kita berjalan di tengah-tengah dunia yang berdosa dan kejahatan ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Satu ayat lagi, Ulangan 10 ayat 12. Ada menemukan Ulangan 10? Apa Ulangan 10 kalau ditampilkan di monitor? Demikian dikatakan. Lalu berfirman Allah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah, berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka masuk dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Bersiaplah. Kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan hidup kita. Terus ayat 12 apa dikatakan? Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Dia Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Mengasihi Dia, beribadah kepada Dia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Artinya tidak bisa separuh-separuh. Tidak bisa ketika kita senang lalu kita datang kepada Dia, mengasihi Dia. Ketika kita dapat berkat lalu kita berdoa, Tuhan terima kasihlah, Tuhan sudah berkati kami berlipat. Diberkati Tuhan pun secara jasmani hari ini, tetap kita datang berdoa memohon kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Dan kalau kita datang kepada Dia harus dengan segenap hati, bukan karena dipaksa. Nanggo harus idulus-dulus di syarat-syarat baru datang, tidak. Harus dengan segenap hati. Itulah persembahan yang diinginkan oleh Tuhan sebenarnya. Jangan yang dipaksa-paksa. Karena kurang semua ini, atau sama beribadah. Dari direktur utama di mana yang tertuju, lalu dia pergi ke sana. Hanya karena paksa. Dan kerohanian yang disebutkan bagaimana beribadah. Alay-alay kebilatul hasil. Nah ini saudara-saudara, harus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita datang kepada Tuhan. Itulah menunjukkan kasih kita kepada Allah. Itulah yang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Serupa dari dunia ini, jikalau seseorang mengasihi seseorang itu harus dari hati. Kalau ada orang pinjaman siti berbahaya. Haleluya. Dia menolong naposo harus segenap hati. Jangan karena aneh jodoh paksa orang tua dong. Dia paksa oma dong, dia paksa kakak atau tidak. Harus dengan segenap hati seperti firman Tuhan ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Demikian juga mengasihi Allah, beribadah kepada Allah harus dengan segenap jiwa. Supaya apa saudaraku? Supaya ada kebahagiaan di dalam setiap kehidupan kita, saudara yang dikasih Tuhan. Dan oleh karena itu, hari ini saudaraku, inilah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang penuh sukacita,
orang-orang yang penuh damai, orang-orang yang penuh kemenangan di dalam setiap kehidupannya, saudara-saudaraku yang dikasihi. Bagian B-nya tadi dikatakan, kita kembali ke Amsal 16 tadi, Amsal 28 tadi. Apa dikatakan bagian B-nya? Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Tadi orang yang berbahagia, mereka itu adalah menjauhi kejahatan, mengikuti petunjuk Tuhan, hidup mengasihi Tuhan. Itulah orang yang berbahagia. Tetapi kata firman Tuhan ini, apa dikatakan? Orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Jadi ketika kita mengeraskan hati, akan jatuh ke malapetaka. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita, tidak ada damai, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan katakan akan mengalami malapetaka. Nah, ini yang kita mau takuti, ini perlu kita hindari. Jangan sempat nanti kita masuk mengalami malapetaka itu. Tuhan itu memang pengasih, penyabar, penyayang. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan itu pun punya amarah. Firman Tuhan katakan itu, saudaraku, Dia nanti akan berkata, "Enalah kamu, aku tidak kenal kamu, dari mana kau datang?" Jangan sampai Tuhan berkata demikian. Kalau sampai Tuhan berkata demikian, oh itu saudaraku, sudah sangat-sangat menakutkan. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, menyampaikan, menegur, mengingatkan kita, saudaraku, supaya kita merasakan kebahagiaan itu. Dan itulah yang mau kita hindarkan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita baca satu ayat sebagai mungkin ini, ayat Yeremia 18. Yeremia 18 ayat 1 sampai 7. Mari kita sama-sama baca. Ada kalau di layar kita tempatkan, kalau di buku terserah. Ada sudah ditemukan Yeremia 18 ayat 1 sampai 7. Kalau sudah ditemukan katakan amin. 1, 2, 3. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, sana aku akan memperdengarkan kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan perkara. Apabila bencana yang sedang dilakukan, maka tukang periuk itu kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti kau periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada bahwa aku akan cabut berhubungan dan puji Tuhan. Kita perhatikan ini dalam ayat yang ke-6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Apa
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, memang firman Tuhan berkata bahwa sebenarnya bangsa yang dipilih adalah bangsa Israel. Tapi di luar bangsa Israel, Tuhan pilih saudara dan saya. Ada dibentuk di tangannya Tuhan, ada dibentuk di tangannya Allah. Maka Tuhan katakan, hai bangsa Israel, sedemikian jugalah aku, seperti tangan dia di tangan tukang periuk, demikian jugalah kamu di tanganku, masakan aku. Artinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Allah itu pengasih. Dia dapat membentuk saudara, dia dapat membentuk saya, dia dapat membentuk kita ketika kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Maka dia pegang kita saudaraku. Sebab tangan Tuhan itu tangan yang kuasa, tangan yang ajaib, tangan yang baik, yang dapat mengubah saudara. Memang tadi saudara dan saya bisa seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Suatu ketika atau suatu saat bisa kita lemah, hampir-hampir jatuh ke dalam dosa. Tapi ingat Tuhan saudaraku, ketika saudara serahkan hidupmu ke dalam Tuhan, maka dia akan bentuk saudara menjadi yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini yang perlu saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita hampir jatuh, hampir tergeletak, cepat kita berlari datang kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan di sini berkata, masakan aku tidak akan dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini yang mampu bertindak bagi kita. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, tindakan Tuhan itu bisa yang baik sampaikan, tapi jangan salah, bisa yang tidak baik, bisa malah petaka saudara yang dikasih. Kita sadar, kita tahu bahwa sesungguhnya Tuhan itu dia rancangkan kita menjadi satu bejana pemujian, bejana pemulihan bagi Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, saudara dan saya sungguh berharga di mata Tuhan, sungguh berkenan di hadapan Tuhan, asalkan kita tetap mau datang kepada Tuhan dan merendahkan diri kepada Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka dikatakan di sini, seperti tanah liar di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kamu Israel. Demikianlah kamu di tanganku, hai kamu umat Tuhan yang ada di gereja Kampung Baru Sikutu. Nah, hari ini Tuhan memberikan kepada saudara dan kepada saya adalah satu pelajaran, satu didikan, satu teguran bagi setiap kehidupan kita saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita buka telinga kita dan kita melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Maka ketika kita ditegur, yakini, percayailah, teguran itu bukan membuat kita sakit, bukan membuat kita menderita, tapi tujuan Tuhan menegur saudara, menegur saya, supaya kita diperbaiki dari segala kelemahan, kesalahan, pelanggaran kita dari sehari ke sehari, dari waktu ke waktu. Mungkin itu kita sengaja, mungkin itu tidak kita sengaja, tapi Tuhan tidak menjadi soal baginya. Yang penting asalkan kita mau datang kepada Dia, Dia akan memberikan yang terbaik, solusi bagi keluargamu, bagi pribadimu. Apapun masalah persoalan itu, Tuhan mampu, Tuhan sanggup memberikan jawaban yang pasti. Haleluya. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, dan saya akan closing tutup ini dengan saudaraku, mari kita hidup takut akan Tuhan, mari kita hidup mengikuti petunjuk Tuhan, mari kita hidup mengasihi Tuhan. Jikalau kita hidup dalam 3 hal ini, maka dikatakan kitalah orang yang berbahagia. Tapi ketika kita tidak hidup mengasihi Tuhan, tidak hidup saudaraku takut akan Tuhan, tidak hidup mengikuti jalan Tuhan, maka firman Tuhan katakan akan datang malapetaka bagi setiap hidup kita. Dan saya percaya tak seorang pun kita yang hadir hari ini yang menginginkan
malapetaka. Tapi kita semua ingin atau mau adalah memperoleh yaitu kebahagiaan yang datang daripada Tuhan.